معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، إن يوم الجمعة شهر أيام، عيد الفقراء وعيد المساكين، والخطبة فيها مكان روعتين، فإذا شهد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا يكن أجرا. أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله، أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله، أنجدوا واسمعوا وأطيعوا رحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. اللهم قوم الإسلام بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على المعاندين. رب اغفر لنا منك بالعظيم ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulikal mustafa Muhammadin abdillahi khairil wara wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum binafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah sejenak kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat iman dan Islam, wabil khusus nikmat sehat dan sempat, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah. Untuk itu marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga kita akan termasuk orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh umat Islam. Pada akhir bulan Rajab ini ada peristiwa penting yang dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada tanggal 27 Rajab malam tahun ke-11 dari kenabian, atau 2 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib atau Madinah Al-Munawwarah sekarang.
Peristiwa tersebut adalah dua peristiwa yang hanya terjadi dalam satu malam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan atau menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Inilah yang dimaksud dengan Isra, di mana Nabi Muhammad dari Masjidil Haram berangkat sekitar waktu Isya, diantar oleh malaikat Jibril dengan mengendarai kendaraan yang namanya Burak. Burak adalah kendaraan yang super cepat karena mempunyai kecepatan seperti kilat. Setelah Rasulullah sampai di Palestina atau Masjidil Aqsa, Rasulullah sempat berdoa di Masjidil Aqsa untuk selanjutnya melanjutkan perjalanannya, yaitu Mi'raj. Mi'raj artinya naik, yaitu naik ke langit yang ketujuh, diantar oleh malaikat Jibril melalui pintu-pintu yang 7. Pintu pertama langit, pintu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan sampailah di satu tempat namanya Sidratil Muntaha. Sampai disitulah malaikat Jibril bisa mengantarkan Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung menghadap. Ketika berada di hadapan Allah, Rasulullah langsung menyampaikan salam, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Namun tidak sampai di situ, Rasulullah memohon kepada Allah, mudah-mudahan keselamatan, rahmat dan barakah juga ditimpakan atau disampaikan kepada hamba-hambanya yang soleh, dan hal ini diterima oleh Allah. Lalu Rasulullah bersabda, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itulah dialog antara Allah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj. Salam tersebut dibaca setiap kita sholat, pada waktu kita tahiyat yang pertama dan tahiyat yang kedua. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, apa sebetulnya yang dikehendaki oleh Allah dengan cara memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tiada lain adalah untuk menyampaikan perintah salat secara langsung kepada Nabi Muhammad, yaitu kewajiban untuk menjalankan salat dalam sehari semalam sebanyak 50 kali. Hal ini sesuai dengan salatnya umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, salatnya itu 50 kali dalam sehari semalam. Dan setelah itu Rasulullah menuruni, melewati beberapa pintu surga dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau? Rasulullah menjawab, untuk melaksanakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Nabi Musa kemudian menyarankan, wahai Rasulullah,
umat saya yang besar-besar tidak mampu melaksanakan salat 5 kali dalam sehari semalam, banyak yang melalaikan. Apalagi umatmu yang kecil-kecil, wahai Muhammad, maka kembalilah kepada Allah, mintalah untuk diturunkan. Dan akhirnya Nabi Muhammad menghadap kembali, dan akhirnya terakhir diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad itu adalah salat hanya 5 kali dalam sehari semalam, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Namun demikian, walaupun 5 kali dalam sehari semalam, pahalanya tidak kalah dengan yang 50 kali dalam sehari semalam. Kenapa demikian? Karena umat Muhammad itu mendapat prioritas bahwa setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Sebagaimana firman Allah, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa berbuat kebaikan hasanah, maka akan dibalas dengan 10 kali lipat, sehingga walaupun hanya 5 kali dikalikan 10 sama dengan 50 kali. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, selanjutnya Nabi Muhammad kembali ke Mekkah dan tiba di Mekkah sekitar subuh. Keesokan harinya disampaikanlah kepada penduduk Mekkah bahwa beliau telah melakukan perjalanan semalam, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tidak akan diterima oleh mereka dan dianggap mustahil. Muhammad hanya bermimpi, Nabi Muhammad berhayal, bahkan ada yang mengatakan orang kafir itu Muhammad telah gila. Namun demikian, kelompok orang-orang yang beriman yang disponsori oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan penuh keyakinan yakin bahwa apa yang dilakukan Nabi Muhammad semalam adalah betul-betul, karena itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar terkenal As-Siddiq karena setiap apa yang keluar dari Rasulullah itu diterima, walaupun peristiwa Isra Mi'raj ini tidak masuk akal. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, memang Isra Mi'raj ini adalah salah satu mukjizat terbesar kedua sesudah Al-Quran. Mukjizat tidak bisa diakalkan, tapi mukjizat bisa diterima dengan keyakinan atau keimanan. Sebagai contoh misalnya, bagaimana tongkat Nabi Musa alaihissalam yang ketika dilemparkan menjadi ular, kemudian tukang-tukang sihir kemudian juga melemparkan tongkat dan tampar yang kemudian juga menjadi ular yang banyak sekali. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkatnya, maka semua ular-ular tukang sihir itu habis dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Bayangkan tongkat kayu makan kayu dan tampar, itu tidak masuk akal. Itulah mukjizat yang hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mengapa perintah salat langsung memanggil Nabi Muhammad? Hal ini disebabkan karena salat itu begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Pertama, Rasulullah kemudian bersabda bahwa salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan salat berarti merobohkan agama. Yang kedua, dalam Al-Quran disebutkan as-salatu tanha anil fahsya wal munkar. Hanya salat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan melanggar perintah-perintah Allah. Dan alasan yang ketiga, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-salat. Amal yang akan diperiksa nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah salat kita. Kalau salatnya bagus, maka langsung masuk surga. Itulah beberapa hal yang perlu kita pahami dalam merayakan atau
mengenang, merenungkan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu para hadirin jamaah salat Jumat, marilah kita jaga salat kita. Kita dirikan salat kita dengan benar, tepat waktu dan kalau bisa secara berjamaah. Semoga dengan demikian di bulan Rajab yang penuh pengampunan ini akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk yang berbahagia di dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fa ya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin bi qalbin salim.